Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Ria. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi kami mengenai ketatnya sistem pengendalian yang beranggotakan saya sendiri, Julian Rasrina, lalu ada rekan saya Alivia Rahayu, Nadila Rizky Arianto, Kelly Chen, dan Nurul Fajriyati Zarli. Nah, untuk materi ini, kelompok kami akan membahas 4 hal. Yang pertama, ketatnya pengendalian hasil. Yang kedua, ketatnya pengendalian tindakan. Yang ketiga, ketatnya pengendalian personel atau kultural. Dan yang terakhir, kita akan membahas kasus mengenai PCL, yaitu kerusakan dalam penyelenggaraan pengendalian manajemen. Kita masuk ke materi yang pertama mengenai ketatnya pengendalian hasil. Pengendalian hasil dikatakan ketat apabila kita dapat memperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, definisi hasil yang diinginkan, lalu yang kedua pengukuran kinerjanya, dan yang terakhir mengenai insentif. Baiklah, kita masuk kepada definisi hasil yang diinginkan. Untuk definisi hasil yang diinginkan itu ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama kesesuaian, yang kedua spesifikasi, lalu yang ketiga ada komunikasi dan internalisasi, lalu yang terakhir ada kelengkapan. Baiklah, kita akan membahas mengenai kesesuaian. Sistem pengendalian hasil mungkin mengalami permasalahan kesesuaian karena manajer tidak memahami dengan baik tujuan organisasi yang sesungguhnya, atau dimensi kinerja yang dipilih oleh manajer itu tidak sesuai dengan tujuan organisasi yang baik. Lalu, untuk beberapa tipe organisasi dan area khusus dalam organisasi, jika tujuan yang sesungguhnya dipahami dengan baik, maka itu akan menjadi asumsi yang beralasan. Namun, untuk beberapa organisasi, pemahaman mengenai tujuan tersebut tidaklah menjadi asumsi yang beralasan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya ketika tujuan itu tidak jelas, maka kesesuaian menjadi permasalahan yang penting. Lalu yang kedua, kita masuk kepada spesifikasi. Spesifikasi ini merupakan salah satu pengatur tingkat ketatnya pengendalian hasil, yang mana dengan adanya prospek kinerja. Spesifikasi kinerja yang diharapkan atau target membutuhkan pemilahan dan penghitungan. Organisasi biasanya dapat atau telah menetapkan target yang spesifik dan dapat dihitung secara keuangan atau dalam istilah-istilah keuangan. Pada banyak bidang kinerja, biasanya itu pengendaliannya itu lebih longgar karena organisasi tidak menetapkan target yang spesifik dan dapat dihitung, melainkan hanya menilai bidang kinerja global secara subjektif. Dan lalu, pengendalian dalam area yang sulit diukur dapat diperketat dengan tidak memisahkan bidang kinerja global ke dalam beberapa komponen. Namun, pada beberapa bidang kinerja, target dan pengukuran yang detail dan spesifik tidak fleksibel. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alivia Rahayu. Selanjutnya ada mengenai komunikasi dan internalisasi. Agar pengendalian hasil menjadi ketat, target kinerja juga harus dikomunikasikan secara efektif dan diinternalisasi oleh mereka yang diberi tanggung jawab berdasarkan potensinya. Lalu barulah pengendalian hasil dapat mengurangi kinerja tersebut. Internalisasi mungkin menjadi rendah ketika karyawan merasa tidak mampu bekerja dengan baik di bidang kerja yang diharapkan. Ketika mereka menganggap hasil yang diinginkan menjadi terlalu dipengaruhi oleh faktor luar pengendalian mereka percaya bahwa tujuan tersebut tidak dapat dicapai. Alhasil, mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam penentuan tujuan. Kemudian mengenai kelengkapan. Kelengkapan ini merupakan persyaratan akhir untuk ketatnya pengendalian hasil. Kelengkapan berarti bahwa area hasil yang didefinisikan dalam SPM tersebut merupakan bagian diharapkan memiliki kinerja yang bagus dan ketika karyawan yang terlibat dapat berpengaruh. Apa yang tidak terukur menjadi kurang terlihat atau mungkin menjadi tidak terlihat. Oleh karena itu, ketika hasil yang ditetapkan tidak lengkap, karyawan seringkali membiarkan kinerja di area yang tidak diukur terlewat. Maka dari itulah SPM hasil selengkap mungkin harus mencakup seluruh informasi mengenai pengaruh karyawan terhadap nilai perusahaan yang diukur secara tepat sehingga usaha karyawan seimbang pada seluruh dimensi pekerja mereka. Ketika pengendalian hasil lengkap, tipe pengendalian lainnya termasuk pengendalian tindakan dan pengendalian personal ataupun kultural seharusnya didesain untuk berusaha mengisi kekosongan atau ketidaklengkapan dari pengendalian hasil tersebut. Kemudian membahas tentang pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tergantung pada kecukupan pengukuran kinerja yang digunakan. Pengendalian hasil tergantung pada pengukuran kinerja yang teliti,
objektif, tepat waktu, dan dapat dipahami. Sistem pengendalian digunakan untuk menerapkan pengendalian ketat memerlukan semua kualitas pengukuran yang tinggi. Jika pengukuran tersebut gagal pada bagian manapun, sistem pengendalian juga tidak dapat digolongkan sebagai pengendalian ketat karena adanya permasalahan perilaku yang dimungkinkan. Kemudian lalu membahas insentif. Insentif ini pasti juga akan mendorong adanya pencapaian hasil yang diinginkan. Karena hubungan hasil dan imbalan berarti bahwa tidak ada alasan untuk tidak ditoleransi. Maksudnya ini insentif akan membuat seorang akan termotivasi dalam melakukan hasil yang semaksimal mungkin. Oleh karena itu, pengukuran hasil tampaknya sesuai dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham karena perusahaan sukses secara terus-menerus. Target kinerja spesifik pengukuran dilakukan secara menyeluruh dan sering, dan imbalan yang mencakup keamanan kerja dan jumlah uang yang cukup besar, signifikan dengan karyawan terlibat. Kemudian kita akan membahas mengenai ketatnya pengendalian tindakan yang terdiri dari 3 poin. Ada pertama, pembatasan perilaku. Yang kedua, ada kajian pertindakan. Yang ketiga, ada akuntabilitas tindakan. Dan ketiga poin tersebut akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Nah, selanjutnya mengenai pembatas perilaku. Pembatas perilaku fisik maupun administratif dapat menciptakan pengendalian tindakan yang ketat di beberapa bidang dalam organisasi. Pertama, pembatas fisik yang terdiri dari atas banyak bentuk yang dimulai dari kunci sederhana di meja untuk mengembangkan perangkat lunak dan sistem keamanan elektronik. Nah, yang kedua itu pembatas administratif. Pembatas ini juga menciptakan tingkat pengendalian yang beragam. Salah satunya seperti pembatas otoritas keputusan pada tingkat organisasi yang lebih tinggi sehingga menimbulkan pengendalian yang lebih ketat jika dapat diasumsikan bahwa karyawan dengan kedudukan yang lebih tinggi akan membuat keputusan yang lebih reliable daripada karyawan berkedudukan lebih rendah. Pembatas administratif yang lainnya itu pemisahan tugas antara dua karyawan atau lebih untuk meminimalkan kegagalan atau timbulnya masalah dalam menyelesaikan tugas organisasi, sehingga apabila setiap individu atau setiap karyawan itu memiliki tugasnya masing-masing, itu akan mengurangi terjadinya masalah jika karyawan itu menangani seluruh pekerjaan yang ada di organisasi. Dengan adanya pemisahan tugas tadi, karyawan bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan organisasi akan cepat mencapai tujuannya. Dan juga dengan adanya pemisahan tugas tersebut bisa menciptakan sistem pengendalian tindakan yang lebih ketat. Nah, berikutnya mengenai kajian pratindakan. Kajian pratindakan ini dapat membuat ketat sistem pengendalian manajemen apabila kajian ini sering dilakukan secara lebih detail dan pengkaji lebih rajin dan berpengetahuan yang lebih luas. Nah, dalam kajian ini memfokuskan atau memberi perhatian khusus terhadap alokasi sumber daya yang besar karena banyaknya investasi yang tidak mudah dibatalkan dan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Bisa dikatakan bahwa kajian ini memfokuskan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, sehingga kajian pratindakan ini melibatkan pengawasan formal, rencana bisnis, dan permintaan modal oleh para ahli staf seperti divisi keuangan atau tingkat-tingkat manajemen di atasnya, dan bisa juga berkaitan dengan manajemen puncak. Dengan adanya kajian pratindakan ini, organisasi mengupayakan untuk mengeluarkan biaya sesuai dengan kebutuhannya tanpa adanya yang berlebih ataupun yang berkurang. Jadi, biaya yang dikeluarkan itu sesuai dengan kebutuhannya. Dan juga tidak terjadinya kesia-siaan terhadap pengeluaran biaya oleh organisasi. Namun, dengan adanya kajian pratindakan ini juga tidak menjamin telah ketatnya pengendalian tindakan yang dilakukan oleh organisasi dikarenakan tidak semua proposal yang diajukan oleh organisasi ditelaah dengan teliti dan baik oleh pihak-pihak yang terkait.
Selanjutnya, sistem akuntabilitas pengendalian yang ketat juga dapat dilakukan dengan cara pelacakan tindakan. Pelacakan tindakan di sini maksudnya yaitu karyawan merasa yakin bahwa mereka tuh diperhatikan. Kita membuat karyawan tuh merasa bahwa mereka tuh diperhatikan. Dan salah satu metode yang tepat untuk pengendalian akuntabilitas yang ketat yaitu dengan cara supervisi secara terus-menerus. Maksud dari supervisi secara terus-menerus ini yaitu para atasan melakukan peninjauan atau penilaian secara terus-menerus kepada para bawahan mereka terhadap kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang karyawan mereka lakukan. Selanjutnya, setelah pelacakan tindakan akan ada penguatan tindakan. Penguatan tindakan di sini maksudnya pengendalian dibuat lebih ketat dengan cara memberikan hukuman atau imbalan yang signifikan atau yang lebih signifikan. Secara umum, kalau di perusahaan-perusahaan itu kalau perusahaan menetapkan imbalan pada pengendalian hasil mereka dan menetapkan hukuman terhadap sesuatu itu pada pengendalian tindakan mereka. Nah, salah satu bentuk pengendalian tindakan yang signifikan pada perusahaan yaitu tidak lagi dalam bentuk teguran atau hal-hal lain, tapi langsung kepada pemecatan karyawan atau pemberhentian karyawan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu akuntabilitas tindakan yang menjadi ketat, maka elemen-elemen seperti definisi tindakan, pelacakan tindakan, dan penguatan tindakan itu harus didesain atau harus disusun secara tepat oleh perusahaan. Salah satu contoh pengendalian akuntabilitas tindakan yang tepat yang bagus itu pada perusahaan penerbangan. Pada perusahaan penerbangan itu, pilot-pilot mereka diberikan suatu daftar yang rinci mengenai tugas-tugas atau tindakan-tindakan yang harus mereka lakukan dalam kegiatan operasi mereka. Dan tidak hanya sekedar dalam kegiatan perincian dalam kegiatan operasi mereka menerbangkan pesawat, tapi juga mereka diberikan daftar-daftar yang rinci terhadap tindakan-tindakan atau prosedur-prosedur apa yang harus para pilot lakukan pada saat hal-hal tertentu yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya seperti adanya guncangan atau adanya angin, adanya pembajakan pesawat dan hal-hal lain yang mungkin tidak terduga. Nah, mereka di sana memberikan definisi tindakan-tindakan yang jelas kepada para pilot apa yang perusahaan inginkan oleh si pilot ini gitu. Dan setelah itu, untuk memastikan bahwa sejauh mana pilot memahami prosedur kerja mereka, maka pilot diberikan suatu pelatihan agar lebih memastikan bahwa pilot benar-benar memahami dan prosedur-prosedur dalam penerbangan itu udah ada di ingatan mereka. Nah, setelah diberikan definisi, maka apabila ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur atau yang tindakan-tindakan yang melenceng, maka akan dilakukan pemeriksaan secara teliti oleh para tim-tim investigasi. Nah, bahkan selanjutnya dilakukan penguatan tindakan apabila pilot tersebut melakukan kesalahan, maka pilot akan diberikan hukuman dapat berupa pembekuan izin mereka ataupun mereka diberhentikan dari maskapai penerbangan mereka. Salah satu artikel yang pernah Nadila baca itu apabila pilot itu ikut jatuh dalam kecelakaan pesawat lalu mereka selamat pun mereka setelah itu tetap diberikan hukuman, baik itu berupa sekedar pembekuan izin terbang dalam jangka waktu yang ditentukan atau bahkan mereka memang tidak diizinkan terbang lagi. Begitulah dan begitu penguatan tindakan yang dilakukan dari sisi perusahaan penerbangan terhadap pilot. Nah, contoh tersebut menjelaskan bagaimana salah satu akuntabilitas tindakan yang ketat itu dilakukan, yaitu salah satu di perusahaan penerbangan yang tadi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengendalian personal dan kultural.
Di dalam beberapa situasi, SPM yang didominasi dengan pengendalian personal dan kultural akan dianggap ketat. Contohnya, sebuah organisasi volunteer. Mereka terdiri dari anggota-anggota yang akan merasakan puas dengan melakukan kebaikan, sehingga pengendalian personalnya sangat signifikan dalam hal ini. Dan juga pengendalian personal ini akan efektif apabila pada perusahaan keluarga yang kecil, di mana mereka akan mempunyai rasa saling melengkapi antara tujuan organisasi dan tujuan individunya. Ada juga perusahaan-perusahaan yang pengendalian personalnya kurang ketat. Hal ini dapat disebabkan karena rasa saling melengkapi antara tujuan organisasi dan tujuan individunya kurang ataupun perbedaan antara tujuan individu dan tujuan organisasi. Nah, di dalam beberapa kasus pengendalian budaya mungkin akan lebih stabil. Hal ini disebabkan karena adanya penanaman budaya yang kuat dan juga adanya nilai yang dipercaya secara bersama oleh karyawan-karyawan tersebut dan tersebar luas. Contohnya, perusahaan Walt Disney, Johnson & Johnson, dan P&G. Nah, ada juga perusahaan yang budayanya yang lemah. Hal ini dapat disebabkan karena perusahaan tersebut merupakan merger dari dua perusahaan yang mempunyai latar belakang yang berbeda, ataupun perusahaan kurang memberikan pelatihan kepada karyawan-karyawannya dalam menanamkan budaya yang kuat dalam karyawan-karyawan itu sendiri. Studi kasus ketatnya sistem pengendalian manajemen. PCL adalah perusahaan terdepan di Eropa yang bergerak di dalam bidang elektronik, gaya hidup, dan kesehatan yang tumbuh stabil di Cina. Biaya pesawat televisi yang dikembalikan di divisi televisi mencapai 5% dari total penjualan pada tahun 2008. Dan 37% dari TV yang dikembalikan itu kualitasnya baik, tapi dikembalikan tanpa alasan yang jelas. Satuan tugas PCL dibuat untuk mempelajari masalah itu dan menemukan bahwa pengukuran pengendalian yang didesain untuk menangani return tidak dilakukan oleh staf dan pusat servis setelah penjualan pihak ketiga. Manajemen PCL menugaskan manajer pemasaran produk dari divisi TV untuk mempelajari masalah ini sehingga dapat mengambil tindakan yang benar, yang tepat. Hasil investigasi terhadap masalahnya yaitu, yang pertama, tingginya tingkat pengembalian NFF returns. Yang kedua, baik pengecer maupun ASC tidak dilatih dalam memberitahukan pelanggan mengenai kinerja produk atau kriteria untuk menerima barang yang dikembalikan. Toko eceran menggunakan sinyal definisi tinggi untuk demonstrasi produk, tapi kebanyakan konsumen menggunakan televisi kabel di rumah. Yang ketiga, walau PCL telah menetapkan kriteria pengembalian barang yang sama ketatnya dengan perusahaan pesaing, pengecer dan ASC seringkali gagal melaksanakannya dengan benar, menerima barang yang dikembalikan tanpa disertai pemeriksaan yang memadai. Yang keempat, para pelayan toko PCL harus mencapai target penjualan dan mereka membutuhkan dukungan dari penyalur untuk mencapai target. Yang kelima, tim servis setelah penjualan PCL yang bertanggung jawab untuk mengawasi ASC tidak melapor langsung kepada divisi televisi, tapi melapor kepada manajer umum perusahaan. Yang keenam, ASC gagal untuk menyelidiki barang-barang yang dikembalikan dengan saksama. Dan mereka juga kadang memalsukan laporan pemeriksaan. Berdasarkan hasil investigasi tersebut, maka PCL mengambil beberapa tindakan. Berikut tindakan-tindakan atau upaya-upaya yang dilakukan oleh PCL dalam menangani atau memecahkan masalah yang mereka hadapi. Yang pertama, manajer umum PCL di sini memberikan wewenang kepada direktur servisnya untuk melakukan penyelesaian terhadap masalah itu. Dan di sini direktur servis membentuk sebuah tim fungsional. Tim fungsional ini yang memiliki target-target tertentu. Dan apabila nanti tim fungsional ini berhasil mencapai target-target tersebut, maka direktur servis akan memberikan bonus sebesar $4.500 kepada tim tersebut. Dan di sini merupakan bentuk pengendalian hasil yang dilakukan oleh PCL. Dan selanjutnya itu ada pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan yang dilakukan PCL yang pertama yaitu manajer pemasaran produk televisi ditugaskan untuk mengatur proses dan kriteria pemasaran produk, dan direktur servis yang akan menjadi pengambil keputusan nantinya. Nah, di sini kalau dulu
Kalau dulu kan langsung lapor ke general manajernya, tapi sekarang direktur service yang mengambil keputusan, sehingga kontrol dari perusahaan itu atau kontrol dari PCL tersebut sudah jalan. Nah, selanjutnya tindakan yang diambil PCL atau dalam proses pengembalian barang. Yang pertama itu untuk barang yang cacat atau rusak, ketika tiba di gudang penyalur, PCL hanya menerima barang pengembalian jika barang cacat fungsional dan bertentangan dengan standar dari PCL. Nah, kalau dulu kan tidak ada kriteria standar barang yang kayak gimana yang boleh ditukar. Nah, kalau sekarang kriterianya sudah ada gitu. Dan barang yang dikembalikan hanya akan diterima jika telah disetujui oleh personel lintas fungsional. Dan kalau dulu kan PCL ini tidak ada pakai persetujuan. Dia semua keluhan itu semua diterima. Nah, sekarang udah ada dan harus disetujui dulu oleh personel fungsional atas pengembalian barang itu. Kalau personel fungsionalnya setuju, baru bisa barang dikembalikan. Nah, yang berikutnya tindakan yang dilakukan adalah barang yang dikembalikan harus dikemas dalam kemasan asli PCL dengan semua aksesoris lainnya. Jika dulu kan tidak ada. Nah, kalau sekarang udah ada jadi tujuannya itu untuk produk bisa tahu itu asli barang dari PCL, tidak barang palsu gitu. Atau maupun barang-barang pedagang eceran yang telah diajak kerjasama. Nah, yang berikutnya untuk di tingkat servis, tingkat pusat servisnya dan pedagang eceran, maka barang yang cacat 15 hari yang cacat setelah 15 hari pembelian hanya kegagalan fungsional saja yang boleh jadi alasan pengembalian. Nah, di situ kriterianya pada saat itu kriterianya sudah jelas, tidak seperti sebelumnya yang tidak ada pakai kriteria pengembalian barang berapa hari gitu. Dan menurut kelompok kami sekian dari hasil dari presentasi atau diskusi kelompok kami mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PCL.